Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi dengan NIM 21042304. Pada kali ini saya akan membacakan materi 5 dan ke-6 pada mata kuliah Governance Digital dengan dosen pengampu Bu Yulia Hanoselina SIP MA. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan studi kasus. Pada bagian ini saya akan menyajikan salah satu contoh studi kasus pada bidang kajian governance. Tema yang diangkat pada studi kasus ini adalah evaluasi website pemerintah daerah. Evaluasi website merupakan salah satu subtema yang mendapatkan perhatian besar pada beberapa tahun terakhir, karena inti dari e-government salah satunya adalah pada penggunaan website, terutama website resmi pemerintahan yang merupakan representasi atau simbol dari keberadaan pemerintah secara online. Baik dalam buruknya sistem e-government yang diterapkan oleh suatu pemerintahan, sedikit banyak bisa dilihat dari kualitas website resmi yang mereka miliki. Oleh karena itu, kedua pengangkat tema ini dengan spesifik fokus pada evaluasi website pemerintah kabupaten kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Setidaknya, studi kasus yang disajikan di sini diharapkan bisa sedikit membantu pembaca untuk memahami esensi dari kajian e-governance yang sangat luas. Penelitian mengenai e-government telah berkembang pesat dan telah mencakup berbagai subtema seperti pembahasan tentang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi e-government, pembahasan tentang konsep serta teori e-government itu sendiri sampai pada perbandingan penerapannya di berbagai negara seperti pada negara berkembang dan negara maju. Karena sifat dasar dari e-government yang bergantung penuh pada penggunaan teknologi internet, maka salah satu subtema yang berkembang dalam kajian e-government adalah kajian mengenai situs dan e-government resmi pemerintah. Hal ini didasari oleh perkembangan teknologi serta perkembangan sosial ekonomi masyarakat modern yang memaksa suatu pemerintah untuk bisa adaptif dan inovatif dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang mereka lakukan. Adanya website resmi pemerintah akan mendukung proses pemerintahan yang dijalankan, terutama terkait dengan keterbukaan informasi serta komunikasi yang transparan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor privat. Salah satu fokus penting dalam kajian mengenai website resmi pemerintah terletak pada kajian evaluasi. Evaluasi dari website resmi pemerintah ditunjukkan untuk menilai apakah website tersebut mampu mendukung tujuan-tujuan dari suatu pemerintahan, serta apakah website bisa mendukung terwujudnya good governance. Berkaitan dengan kajian evaluatif website pemerintahan, penstudi e-government juga menaruh perhatian mereka pada identifikasi tahapan atau kedewasaan e-government dari suatu pemerintahan, di mana tema eksplorasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis dari situs tersebut, namun lebih penting lagi adalah keterkaitannya dengan upaya untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip demokrasi atau Cartesians 2014, Legeser Ley 2019. Meski demikian, luasnya kajian dan eksplorasi dari kajian evaluatif website resmi pemerintahan ini seakan belum menyentuh tema sentral dalam kajian serupa di Indonesia. Hal ini berimplikasi pada keringnya hasil evaluasi website yang dilakukan. Padahal, literatur tentang evaluasi website yang dilakukan di negara-negara lain sudah menggunakan berbagai model atau matris yang terus disempurnakan untuk tujuan evaluasi yang lebih baik. Yang kedua, partisipasi masyarakat dalam government.
dalam penerapan e-government sebagai inovasi pelayanan publik dalam mendorong pelayanan perizinan di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan studi partisipasi masyarakat, terdapat beberapa variabel dan indikator yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menggunakan perizinan online. Variabel kesempatan untuk berpartisipasi dengan skor 1530 dinilai cukup, akan tetapi masih ada beberapa faktor kesempatan untuk berpartisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan e-government masih rendah. Di antaranya, masyarakat tidak tahu tentang adanya sosialisasi mengenai perizinan online. Meskipun sosialisasi sudah dilaksanakan oleh DMP PTSP, kemudian faktor kualitas jaringan internet sebagai bentuk fasilitas sarana atau prasarana penunjang yang masih belum memadai di beberapa daerah. Jadi, faktor proses sosialisasi dan kualitas jaringan merupakan kelemahan dalam e-government di Kabupaten Boyolali. Kesempatan masyarakat menggunakan laptop atau handphone dengan dinilai cukup. Akan tetapi mayoritas masyarakat masih jarang menggunakan laptop atau handphone dengan alasan tidak menggunakan secara maksimal seperti internet dan komunikasi seperlunya, sehingga kesempatan untuk berpartisipasi belum optimal. Kualitas jaringan internet yang ada di daerah dinilai cukup, akan tetapi kualitas jaringan internet masih belum merata. Hal ini ditandai dengan masyarakat yang masih merasakan bahwa kualitas jaringan internet di daerahnya kurang memadai, sehingga kesempatan untuk berpartisipasi belum optimal. Fasilitas layanan informasi yang berada di kantor dinilai baik. Fasilitas informasi layanan di kantor DPM PTSP sudah baik karena penggunanya dipandu oleh petugas sehingga memudahkan masyarakat. Variabel kemauan untuk berpartisipasi dinilai cukup. Akan tetapi masih ada beberapa faktor yang membuat kemauan untuk berpartisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan e-government masih rendah. Di antaranya, sikap masyarakat dalam menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ditunjukkan dengan masih belum nyamannya masyarakat menggunakan perizinan online. Hal tersebut tidak sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk meninggalkan cara lama ke cara baru. Kemudian, kesadaran masyarakat menggunakan perizinan online tanpa ada dorongan dari pihak luar yang masih kurang. Variabel kemampuan untuk berpartisipasi dinilai buruk. Hal ini ditunjukkan hampir keseluruhan indikator menunjukkan skor yang sangat rendah, seperti kemampuan menggunakan internet, kemampuan mengakses website resmi DPM PTSP, kemampuan menggunakan perizinan online dan kebiasaan menggunakan pelayanan online. Di sisi lain, keahlian masyarakat dalam menggunakan laptop atau handphone berdasarkan alasan yang diberikan oleh masyarakat menunjukkan mayoritas masyarakat sudah menggunakan fasilitas tersebut. Akan tetapi, dalam penggunaannya masih belum optimal, seperti tidak bisa menggunakan internet dan hanya menggunakan sebatas komunikasi saja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.